Peristiwa G30S 1965 tidak hanya berbuntut pada pembantaian terhadap orang-orang yang dianggap antek PKI di Jawa, tapi yang tidak kalah mengerikan juga terjadi di Kalimantan. Pada akhir tahun 1967 hingga beberapa bulan setelahnya menjadi masa-masa mencekam bagi warga keturunan Tionghoa di Kalimantan bagian utara dan barat, karena pada waktu itu terjadi pengusiran dan pembantaian massal. Ribuan orang peranakan Tionghoa tewas mengenaskan dan puluhan ribu lainnya terpaksa mengungsi. Bahkan tidak sedikit pula yang mengungsi pun meregang nyawa. Jauh sebelum peristiwa kelam itu, sebelum wilayah yang dekat dengan perbatasan Malaysia ini tercemar aroma politik, warga Dayak dan kaum peranakan Tionghoa hidup damai dan berdampingan. Bahkan, kedua etnis berbeda tersebut sudah menjalin ikatan persaudaraan yang kuat. Namun, semua itu berubah. Hubungan harmonis antara warga Dayak dan Tionghoa itu sirna setelah terjadinya G30S 1965. Citra Presiden Soekarno merosot karena dianggap membela PKI. Di sisi lain, pengaruh Soeharto kian menguat dan menyerukan pembersihan total terhadap mereka yang dituding terlibat gerakan G30S PKI. Gelombang politisasi yang panas di tingkat nasional akhirnya sampai juga ke Kalimantan bagian utara atau yang dulu masih termasuk wilayah Kalimantan Barat. Akhirnya, peristiwa pembantaian Mangkuk Merah pun terjadi. Lantas, apa yang melatar belakangi peristiwa berdarah Mangkuk Merah tersebut? Bermula dari Ganyang, Malaysia. Sama sekali tidak. Yang kami anti-ida itu boleh tidak. Pikiran Inggris, pikiran Inggris. Sejak awal dekade 1960-an, Presiden Soekarno mulai mengobarkan semangat Ganyang Malaysia karena negara Malaysia yang dianggap antek Inggris itu berambisi membentuk Federasi Malaysia. Yang mendurhakai, menerangi menjalan Tengku Abdul Rahman Bumrah antek daripada imperialisme. Sebagian besar warga Kalimantan Utara, terutama dari kalangan peranakan Tionghoa yang tinggal di dekat perbatasan, turut menolak keras rencana Federasi Malaysia. Presiden Soekarno kemudian mengirimkan salah satu menteri negara di Kabinet Dwi Kora I, Ucutat, ke perbatasan utara Kalimantan untuk menggalang kekuatan dalam rangka kampanye Ganyang Malaysia. Ucutat yang kebetulan juga keturunan Cina memperoleh sambutan meriah dari masyarakat setempat. Buah hasil kunjungan Ucutat, maka dibentuklah Barisan Sukarela atas izin pemerintah pusat. Organisasi Barisan Sukarela ini banyak diminati warga. Pihak yang bergabung bukan saja warga Kalimantan Utara saja, melainkan pula para pemuda dari Singapura, Brunei Darussalam, bahkan dari Malaysia yang tidak setuju dengan rencana pembentukan Federasi Malaysia. Barisan Sukarela atau gerilyawan yang dibentuk antara lain Pasukan Rakyat Kalimantan Utara atau PARAKU yang dikombinasikan dengan Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak atau PGRS pada tahun 1964. Pasukan gabungan ini kemudian dikenal dengan sebutan PGRS atau PARAKU yang anggotanya memang didominasi oleh orang-orang keturunan Tionghoa yang tinggal di negara-negara serumpun itu. Untuk persiapan menghadapi Malaysia, Angkatan Perang Indonesia mendirikan pangkalan militer utama di Kalimantan Barat. Wilayahnya antara lain Sambas, Bengkayang, Ledo, Sanggau Ledo, Putu Sibau, dan kota-kota perbatasan lainnya. Daerah-daerah itu dijadikan sebagai tempat berkumpulnya para sukarelawan. PGRS atau PARAKU tampaknya memang dipersiapkan khusus untuk perang melawan negara tetangga. Namun, kampanye kontra Malaysia pada akhirnya justru menguap. Gerakan 30 September yang dikepalai Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion Cakrabirawa.
Pasukan pengawal pribadi Presiden Soekarno ini ditujukan kepada jenderal-jenderal anggota apa yang menamakan dirinya Dewan Jenderal. Sejumlah jenderal telah ditangkap. Memanasnya situasi dalam negara Indonesia seiring terjadinya peristiwa G30S 1965 membuat Soekarno berada di ujung tanduk. Angin politik pun berganti arah. Kubu komunis yang semula bergerak leluasa menjadi terjepit dan mendapati masa-masa paling suram. Soeharto yang berhasil mengendalikan kekuasaan mengerahkan seluruh jejaring negara untuk mengganyang PKI sampai ke akar-akarnya. PGRS atau Paraku pun kena imbasnya. Militer yang mulai meninggalkan Soekarno pun mendapatkan momen tepat. Mereka menggerakkan massa Dayak untuk membasmi PGRS atau Paraku, termasuk ribuan peranakan Tionghoa yang sebenarnya tidak terkait atau bahkan tidak tahu menau atas persoalan ini. Adu domba Dayak dan Tionghoa. PGRS atau Paraku yang sebelumnya dibentuk atas izin Soekarno menyasar menjadi incaran militer Indonesia lantaran terus diburu dengan tudingan pro-komunis. Pertengahan bulan Juli 1967, kaum gerilyawan menyerbu lapangan udara TNI Angkatan Udara di Singkawang dan Langgau Sedo, Kalimantan Barat. Serangan tersebut menewaskan 4 orang militer. Selain itu, 154 pucuk senjata dan amunisi militer juga berhasil direbut. Akhirnya, pemerintah pusat yang kala itu berada dalam kendali Soeharto pun beraksi. Ancaman PGRS atau Paraku yang diduga berbaur dengan kelompok komunis dirasa sudah amat mengkhawatirkan, sehingga diputuskan segera pengiriman pasukan bantuan. Dalam buku Politik Tiga Wajah mencatat, setidaknya ada 9 kesatuan militer yang diperbantukan untuk membasmi PGRS atau Paraku dalam rangkaian operasi Sapu Bersih. Kondisi mulai mengarah kepada ancaman konflik SARA. Terjadilah pembunuhan orang-orang Dayak yang belum diketahui pelakunya di daerah Ledo, seluas Pahauman, Bengkayang, dan hampir di seluruh wilayah yang terdapat komunitas etnis Cina. Situasi ini dimanfaatkan oleh pihak militer untuk menjadikan PGRS atau Paraku sebagai tersangka pelaku pembunuhan. Aroma politisasi sangat kental dalam konflik di Kalimantan Barat dan Utara kala itu. Masyarakat Dayak yang sudah terlanjur murka kemudian bertekad untuk membalas dendam dengan dukungan penuh dari militer yang juga menghendaki pembasmian gerilyawan PGRS atau Paraku. Sehingga tragedi berdarah yang dikenal sebagai peristiwa Mangkuk Merah pun akhirnya terjadi. Sebelum wilayah yang dekat dengan perbatasan Malaysia ini tercemar aroma politik, warga Dayak dan kaum peranakan Tionghoa hidup damai dan berdampingan. Namun, semua itu berubah. Hubungan harmonis antara warga Dayak dan Tionghoa itu sirna setelah terjadinya gerakan G30S 1965. Gelombang politisasi yang panas di tingkat nasional akhirnya sampai juga ke Kalimantan bagian utara atau yang dulu masih termasuk wilayah Kalimantan Barat. Akhirnya berbuah peristiwa yang kelam dalam sejarah Indonesia. Peristiwa pembantaian Mangkuk Merah pun terjadi. Memanasnya relasi masyarakat Dayak dengan warga keturunan Tionghoa di Kalimantan bagian utara dan barat dimanfaatkan betul oleh aparat militer.
Militer pun meminta dukungan dari mantan gubernur Kalimantan Barat sekaligus tokoh yang sangat disegani oleh masyarakat Dayak, Yohanes Chrysostomus Ovang Oray. Orang-orang Dayak pada waktu itu diimbau ikut berpartisipasi bersama tentara untuk menumpas PGRS atau Paraku. Pada waktu itu, militer melakukan propaganda dengan menyebarkan isu bahwa orang-orang komunis tidak menyukai sistem adat Dayak. Para panglima dari kalangan orang-orang Dayak direkrut dengan dalih PGRS atau Paraku akan menguasai Kalimantan Barat. Pada waktu itu, para pemuka Dayak diprovokasi dan ditanamkan pengertian bahwa PGRS atau Paraku adalah komunis yang tidak beragama dan orang Dayak tidak bisa hidup bersama-sama dengan warga komunis. PGRS atau Paraku disebut sebagai Cina Sarawak yang ingin memecah belah keamanan wilayah Indonesia. Itulah propaganda militer pada waktu itu. Melalui siaran radio Republik Indonesia atau RRI Pontianak pada tanggal 21 September 1967, Yohanes Chrysostomus mengultimatum kepada warga peranakan Cina untuk meninggalkan wilayahnya dan pindah ke kota kecamatan terdekat. Pada tanggal 11 Oktober 1967, diumumkan kepada seluruh kepala kampung agar menghadiri pertemuan besar dan bersiap-siap melakukan apa yang disebutnya sebagai gerakan demonstrasi. Di luar persoalan intrik politik yang sangat mungkin terjadi kala itu, masyarakat Dayak di sana mulai tersulut. Tradisi mangkuk merah yang merupakan simbol dimulainya perang dalam tradisi Dayak pun dipersiapkan. Istilah mangkuk merah dipakai untuk media persatuan suku Dayak bila merasa kedaulatannya dalam bahaya besar. Panglima suku biasanya mengeluarkan mangkuk merah dengan berisi arang, daun juang, bulu ayam, dan darah babi untuk diedarkan dari kampung ke kampung secara cepat. Gerakan mangkuk merah berubah menjadi sentimen rasial dengan mengidentikan etnis Tionghoa sebagai anggota PGRS atau Paraku. Masyarakat dari etnis Tionghoa tanpa pandang bulu menjadi korban dari gerakan demonstrasi. Aparat pun kewalahan membendung gerakan yang sudah seluas ini. Kemudian terjadilah perburuan warga Tionghoa di Kalimantan bagian barat dan utara. Pasukan Dayak menyisir satu demi satu wilayah pemukiman warga peranakan Tionghoa. Salah satunya pada akhir Oktober 1967 yang menyasar wilayah Anjungan, Mandor, dan Menjalin. Pada tanggal 14 November 1967, tergabunglah sejumlah subsuku Dayak lainnya dari pedalaman. Aksi kekerasan pun semakin besar, bahkan mereka bertindak di luar kontrol. Sepanjang pekan-pekan berikutnya, terjadi rangkaian pembantaian massal yang banyak menelan korban jiwa. Van Houten mengungkapkan, kekerasan mencapai puncaknya pada bulan November 1967. Para penyerang dengan senjata berburu mulai memenuhi orang-orang keturunan Tionghoa dan membakar harta bendanya. Toko-toko Cina dibakar dan mayat-mayat korban dibariskan di jalan. Menurut Richard Superman, dalam jurnal peristiwa Mangkuk Merah di Kalimantan Barat tahun 1967, peristiwa Mangkuk Merah diperkirakan secara langsung menewaskan 2.000 sampai 3.000 orang. Namun, dampak secara tidak langsung diperkirakan lebih besar lagi. Dampak secara tidak langsung itu adalah terjadinya gelombang warga peranakan Cina yang mengungsi. Awalnya para pria berniat tetap tinggal, tapi pada akhirnya mereka terpaksa ikut mengungsi.
Sementara kaum perempuan dan anak-anak melarikan diri atau bersembunyi dari penyerangan di berbagai tempat. Diperkirakan antara 50.000 sampai 80.000 orang Tionghoa bergerak menuju pesisir Kalimantan Barat, yakni ke Pontianak dan Singkawang. Lebih dari 5.000 orang pengungsi tewas karena masalah kesehatan, kebersihan, dan kekurangan pangan, baik dalam perjalanan maupun meninggal dunia di tempat pengungsian. Belum lagi yang mengalami trauma hingga kini. Setelah puluhan tahun berlalu, pelanggaran hak asasi manusia di Kalimantan Barat dan Utara yang tergolong amat berat itu belum terungkap sepenuhnya. Peristiwa Mangkuk Merah pada tahun 1967 menambah daftar panjang tragedi kemanusiaan bernuansa politis dan SARA yang pernah terjadi di Indonesia. Bukalah mata hatimu, wahai pemuda. Jangan lupa sebarkan peristiwa berdarah tragedi Mangkuk Merah ini kepada siapapun